Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, shalom Kak Eca, Shalom. Kak. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Sehat ya Kak? Sehat. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Hati-hati adik-adik, ada yang suka merongrong hati kita. Yuk Kak, kita nyanyikan bersama-sama lagunya yuk. Rong 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 rong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Sekali lagi rong rong rong, rong 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 rong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus lekaslah tolong. Nah teman-teman, adik-adik semuanya, mari kita berdoa untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, menjelang siang hari ini, Engkau masih memberi kami kesehatan. Bapak, jikalau sebentar kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini, berkatilah supaya sekolah minggu ini bisa menjadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kan di lagu pertama dikatakan bahwa iblis suka merongrong hati kita ya Kak ya. Betul. Tapi kita nggak boleh takut ya Kak ya. Kenapa? Iya, karena kita semua punya Tuhan Yesus. Yuk kita semuanya berdiri yuk. Kita nyanyikan namanya Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mana suaranya? Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sekolah minggu, markas pahlawan. Sekolah minggu, kini ku datang, membawa perang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi kita nyanyikan markas setan. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan,
ucapi, kabarkan Injilnya. Sekolah minggu, markas pahlawan. Sekolah minggu, kini ku datang. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dan adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang bertuliskan KAA. Amplopnya nanti bisa dititipkan ke papa mama ketika datang ke ibadah umum. Untuk celengannya gimana Kak Marlon? Nanti juga dititipkan ke orang tua setiap minggu keempat. Yuk mari kita berdoa, Kak Marlon akan pimpin dalam doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan. Kau berkati supaya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan, juga untuk kehidupan kita, Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya acara berikutnya dari sekolah minggu ini bisa Engkau berkati supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo sekarang adik-adik kita siapkan hati kita. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan Indah Bersamamu. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita sekarang sekali lagi sungguh indah. Indah bersamamu selamanya. Yuk mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu, sehingga kami saat ini boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, karena di dalam Yesus kita harus selalu luar biasa. Pada pagi hari ini, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Kak Nita ya. Saya dari Sukwil Gedawang ya. Pasti banyak yang belum mengenal kakak, bahkan mungkin lihat pun tidak pernah ya. Dan pagi ini adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Judulnya yaitu waspada terhadap musuh ya. Waspada terhadap musuh. Kita itu kalau waspada biasanya, dan setiap ada orang yang berperang itu harus pakai senjata. Yuk sekarang kita mau ambil senjata kita. Apa adik-adik?
pedang roh. Ya. Kita mau buka senjata kita pagi ini yang akan menguatkan kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Akan kakak bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Di sini adik-adik kita harus waspada terhadap musuh. Kita mau belajar dari kehidupan Bapak Ayub adik-adik. Di mana Bapak Ayub ini dia waspada, dia melawan iblis. Ya, kita mau lihat dengan apa, bagaimana Pak Ayub ini melawan iblis adik-adik. Adik-adik pasti tahu cerita Pak Ayub ini ya, bahkan hafal, bahkan ngelotok ya. Pak Ayub ini orangnya bagaimana adik-adik? Pak Ayub ini orang yang saleh, jujur, baik hati, suka menolong, menjauhi segala kejahatan yang tidak Tuhan inginkan. Dan dia selain hidupnya saleh, dia juga diberkati Tuhan luar biasa. Dia sangat kaya adik-adik. Mereka hidup di dalam pokoknya keenakan, hartanya banyak ya. Tetapi anak-anaknya mereka malah berfoya-foya adik-adik. Ya, di sini iblis mulai mengintai, mulai melihat, wah Ayub ini mau tak cobain. Terus iblis minta izin sama Tuhan. Tuhan, coba engkau melihat si Ayub ini benar-benar saleh, benar-benar taat kepada engkau tidak? Kalau semua hartanya tak ambil, semua apa yang dia miliki sekarang tidak ada. Tuhan mengizinkan adik-adik. Ya, silakan ya. Kemudian iblis mulai bekerja, mulai mencobai Pak Ayub. Yang pertama, hartanya ludes, hilang. Anak-anaknya meninggal. Terus sekarang tak serang dirinya. Ya, iblis menyerang dirinya adik-adik. Pak Ayub dibuat menjadi sakit. Badannya penuh borok. Badannya penuh darah dari ujung kaki sampai ujung kepala adik-adik. Sampai-sampai sahabat-sahabatnya pun tidak kenal lagi. Dia melihat siapa itu? Ayub kok kayak gitu? Dia tuh enggak kayak gitu ya. Sahabat-sahabatnya menjauhi Ayub. Apalagi sahabatnya adik-adik, istrinya sendiri juga malah ikut menghujat, ikut menjauhi ya. Hai Ayub, apakah kamu itu masih mau mempertahankan kesalehanmu itu ya? Sedangkan semua hartamu sudah tidak ada, anakmu semua tidak ada. Dan apa jawab Ayub adik-adik? Ayub hanya berkata kepada istrinya, bahkan dia malah mengatakan istrinya tuh, kamu itu jangan seperti perempuan gila ya, seperti itu. Apakah kamu hanya mau yang enak-enak, yang baik-baik dari Tuhan saja, sedangkan yang buruk tidak mau? Nah, seperti itu adik-adik. Itulah ketaatan, itulah bagaimana si Ayub melawan iblis dengan imannya yang kuat, dengan imannya yang penuh keteguhan itu kepada Tuhan. Ya, itu kita melihat dari Bapak Ayub yang kemudian dengan imannya yang teguh, yang kuat itu, Tuhan pun pulihkan Pak Ayub, Tuhan pulihkan hartanya ya. Itu terjadi dalam keluarga Ayub ini adik-adik. Sekarang, ayo adik-adik. Adik-adik bagaimana? Kita mau lihat di dalam kehidupan sehari-hari ya. Adik-adik saat ini meskipun streaming, masih pernah baca Alkitab enggak? Kadang iblis seperti ini adik-adik. Lah, rasa moco Alkitab, guru sekolah minggumu tuh enggak tahu. Sekolah minggumu tuh enggak lihat. Pendetamu juga enggak tahu. Iblis membisiki seperti itu. Bagaimana adik-adik?
adik-adik tetap teguh, tetap kuat. Enggak, itu iblis itu ya yang bilang gitu. Aku harus tetap baca Alkitab, aku harus habiskan ya, sampai corona besok hilang, aku udah habis ini Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah itu baru anak Tuhan. Dan sekarang lagi sekolah juga di rumah kan adik-adik. Sekarang sekolah di rumah, mengejarkan tugas bagaimana? Apakah adik-adik sendiri mengerjakan atau mama aja lah, aku tuh mau mainan HP ini loh, baru asik ini loh mainan Mobile Legends, FF, seperti itu? Enggak ya adik-adik, kalau anak Tuhan tetap melakukan tanggung jawabnya. Walaupun bisikan si iblis itu, gurumu enggak tahu, kepala sekolahmu juga enggak lihat, nanti kamu ditulisin mamahmu aja, ya, seperti itu. Tetapi kalau anak Tuhan harus bisa mengatakan tidak kepada dosa, harus berani menolak dosa, harus berani menolak bisikan-bisikan yang jelek-jelek. Pokoknya adik-adik ketahui, pokoknya kerjaan iblis tuh yang jelek-jelek, berbohong, males ya, tidak pernah berdoa, itu harus hati-hati adik-adik. Apalagi yang sekarang ya, itu ya HP ya, gadget. Kalau sudah mainan Mobile Legends, mabar ya adik-adik, mainan bareng itu wah asik. Lupa makan, lupa mandi, lupa belajar, lupa ya. Bahkan nanti kalau disuruh orang tuanya malah marah-marah. Nah itu mulai iblis mengaum-ngaum adik-adik. Kalau adik-adik sudah di titik itu, siap-siap berdoa dan berwaspada dan bertobat kepada Tuhan. Yo, sebelum Kak Nita tutup, Kak Nita di sini pengalaman Kak Nita tentang ketakutan akan gelap. Rasa takut itu menguasai diri kakak waktu masih kecil itu ya adik-adik. Dimana yang namanya Gedawang itu adik-adik, itu tuh hutan. Ya kanan kiri itu hutan, ada makam, kalau mau ke kota harus jalan, nggak ada senter ya pakai obor itu ya adik-adik, itu pokoknya deso banget lah. Di situ ada rasa takut di dalam Kak Nita, tetapi Kak Nita bisa lawan itu karena Kak Nita bisa baca Alkitab, Kak Nita mendengar firman Tuhan dari guru-guru kakak waktu itu, dan Kak Nita masih ingat bahwa diajarkan lagu sekolah minggu itu judulnya Dalam Nama Yesus ya. Nah, lagu itu adik-adik sampai sekarang Kak Nita ingat. Ada yang bisa enggak lagu itu? Yuk kita mau nyanyi sekali lagu ini ya, bersama-sama ya lagu. Yuk kita mau nyanyi 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya itu adik-adik, kita harus bisa melawan iblis, karena musuh kita tuh bukan orang-orang di sekitar kita, bukan teman kita yang jahat, tetapi musuh kita itu iblis. Yuk kita mau buka ayat hafalan kita pagi ini di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca bersama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yuk sekali lagi, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari padamu. Ya itu adik-adik bisa terus dihafalkan ya. Kalau adik-adik
rasa takut itu datang, rasa khawatir itu datang, ya kita bisa mengingat bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita. Yesus itu lebih besar dari apa yang ada dalam dunia ini. Amin adik-adik, kita akan terus semangat di dalam Tuhan. Yuk kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri dan kita mau melakukan aktivitas yang lain. Kita berdoa untuk firman pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat hari ini di mana Tuhan mengingatkan kami untuk waspada terhadap musuh. Musuh kami ada iblis Tuhan, yang mau mencobai hidup kami supaya kami jauh dari Tuhan, supaya kami meninggalkan Tuhan. Tapi kami mau percaya dan dengan iman yang teguh kami mau lawan itu, karena kami punya Yesus ada dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir sekolah minggu kita. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Jam berapa, di mana Kak? Di channel YouTube Gaya Dr. Cipto jam 10:30 pagi. Sampai bertemu minggu depan. Yesus memberkati. Kasih Tuhanku hancurkan